Bang dulu. Sebetulnya Jabodetabek punjur, nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Mungkin kenapa menjadi penanggung jawabnya adalah Wapres, karena kan kita tahu Presiden akan di IKN, Wapres katanya di sini. Artinya buat kita itu nggak ada yang baru aglomerasi itu. Tinggal, sekarang berarti tugas utamanya ada di Wakil Presiden. Tapi kan ini hubungan PDIP sama Gibran kan kurang baik. Ini gimana? Ini nggak urusan partai, ini urusan kepemerintahan. Siapapun presiden dan wakil, kita itu adalah pilihan kita. Suka nggak suka, Berarti siap. harus kita siap. Artinya buat saya nggak menjadi aneh kerjasama di konsep Jabodetabek punjur ini, gitu loh. Bang Dul, hari Ya. pertama kampanye ini memang langsung fokus menyampaikan inti-intinya kepada masyarakat tentang Ya apa yang karena akan gini, disampaikan. kita kan waktu mepet 2 bulan. Karena itu kita masuk kepada inti, makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mindahin gedung, nggak usah deh. Kita mikirin benerin got aja dulu supaya nggak mampet di depan rumah kita. Intinya seperti itu. Karena kita sadar kayak sekarang Mas Pram nggak bisa ikut ke saya karena kita bagi tempat kan, kalau nggak habis waktu kita gitu loh. Bang Dul, ini kan Mas Pram dan juga Bang Dul ini bisa mendapatkan kotel efek dari suara Pak Anies gitu. Ya, Nah, ya. apakah nanti saat kampanye akan mencoba untuk berkampanye di lumbung suara Pak Anies ke depannya, Bang Dul? Di sini lumbung Pak Anies. Di Jakarta Utara mungkin? Oh iya, kenapa tidak? Itu kan jangan lupa loh. Bang Anies, Ahok itu warga Jakarta yang harus kita kunjungi semua. Gitu. Oke, nanti pembagian tugasnya akan seperti apa sih pada saat kampanye? Mungkin ada spesifikasinya? Nggak ada, artinya begini, kita paham, maaf nih, ini barangkali yang spesifik ya, Anda bertanya spesifik. Ada potensi 51% itu Gen Z. Itu mesti digarap secara spesifik. Kalau Anda bertanya spesifik. Kami ini kan, apa sih, gue nih apa generasi apa? Bom ya? Udah tua kan. Artinya ini ada tim-tim khusus yang untuk ke sana. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu. Mungkin mereka tahu, maaf, dia tahu Sidul, tapi dia nggak kenal Rano Karno. Kita kenalin, Sidul siapa ya? Oh begitu lihat, Rano Karno ternyata pernah jadi Dubes UNICEF. Dia kaget, kok ada orang Indonesia jadi Dubes UNICEF untuk Indonesia, maksudnya gitu loh. Singkat kata itu menjadi spesifik. Gitu. Untuk strategi kampanye menarik suara Gen Z ini berarti akan live sosmed, TikTok seperti apa? Pasti mau nggak mau. Cuman saya minta maaf, mungkin gemoy saya nggak bisa terlalu luas gitu loh. Tapi itu bagian yang katanya begitu. Ya udah, mungkin kita lihat kan. Maaf nih, kita punya atribut kaos macam-macam. Artinya apa? Ini masyarakat loh, bukan kita loh. Mereka bikin apa AI segala macam. Ya kampung sini beda. Lihat, ini begini. Nggak ada pakai. Yang kampung lain karena apa? Punya kebanggaan. Yang penting apa? Jakarta bergerak. Jakarta menyala. Itu aja intinya. Oke? Pilkada Jakarta sebelum-sebelumnya kan paslon PDIP itu identik meja kotak-kotak. Ya. Nah sekarang kan Bang Dul kayaknya Kehabisan baju. identik oren itu apa? Enggak, kita kehabisan baju, makanya kita bajunya bebas pakai sendal jepit aja. Oke ya. Yuk, thank you. Target Jakarta berapa persen? Bang Dul, Apa? tadi ke pasar Target suara di gimana, Jakarta. Ya, artinya begini, setiap kita akan berusaha menang satu putaran. Ya kalau standar satu putaran kan 51%. Pasti standar kita semuanya begitu. Realitanya gimana kita lihat aja. Maka itu kita perlu gerakan masyarakat. Ya, Dikit Bang, tadi ke pasar Bang, gimana Bang? gimana? Kenapa tadi pakai sandal jepit tuh? Gini nih, ini kawan-kawan begitu dia bikin sendal jepit, gue ketawa gini. Ya maaf, saya bukan kadang-kadang. Kalau di rumah, siapapun tamunya pasti saya pakai sendal jepit. Mungkin ini Bang Maskur idenya, kenapa lu bikin sendal jepit? Ya kan gue lihat abang kalau nerima tamu pakai sendal jepit. Iya gue di rumah begitu, emang sinetron Indonesia di rumah pakai sepatu. Oke ya, yuk makasih ya. Bang, tadi ke Yuk, pasar yuk. Bang. Kira-kira Bang Dul Sebetulnya Jabodetabek punjur, nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Mungkin kenapa menjadi penanggung jawabnya adalah Wapres, karena kan kita tahu Presiden akan di IKN, Wapres katanya di sini. Artinya buat kita itu nggak ada yang baru aglomerasi itu. Tinggal, sekarang berarti tugas utamanya ada di Wakil Presiden. Tapi kan ini hubungan PDIP sama Gibran kan kurang baik. Ini gimana? Ini nggak urusan partai, ini urusan kepemerintahan. Siapapun presiden dan wakil, kita itu adalah pilihan kita. Suka nggak suka, Berarti siap. harus kita siap. Artinya buat saya nggak menjadi aneh kerjasama di konsep Jabodetabek punjur ini, gitu loh. Bang Dul, hari Ya. pertama kampanye ini memang langsung fokus menyampaikan inti-intinya kepada masyarakat tentang Ya apa yang karena akan gini, disampaikan. kita kan waktu mepet 2 bulan. Karena itu kita masuk kepada inti, makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mindahin gedung, nggak usah deh. Kita mikirin benerin got aja dulu supaya nggak mampet di depan rumah kita. Intinya seperti itu.
Karena kita sadar kayak sekarang Mas Pram nggak bisa ikut ke saya karena kita bagi tempat kan, kalau nggak habis waktu kita gitu loh. Bang Dul, ini Ya. kan Mas Pram dan juga Bang Dul ini bisa mendapatkan kotel efek dari suara Pak Anies gitu. Ya, Nah, ya. apakah nanti saat kampanye akan mencoba untuk berkampanye di lumbung suara Pak Anies ke depannya, Bang Dul? Di sini lumbung Pak Anies. Di Jakarta Utara mungkin? Oh iya, kenapa tidak? Itu kan jangan lupa loh, Bang Anies, Ahok itu warga Jakarta yang harus kita kunjungi semua. Gitu. Oke, nanti pembagian tugasnya akan seperti apa sih pada saat kampanye? Mungkin ada spesifikasinya? Nggak ada, artinya begini, kita paham, maaf nih, ini barangkali yang spesifik ya, Anda bertanya spesifik. Ada potensi 51% itu Gen Z. Itu mesti digarap secara spesifik. Kalau Anda bertanya spesifik, kami ini kan apa sih? Gue nih apa generasi apa? Bom ya? Udah tua kan. Artinya ini ada tim-tim khusus yang untuk ke sana. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu. Mungkin mereka tahu, maaf, dia tahu Sidul, tapi dia nggak kenal Rano Karno. Kita kenalin Sidul siapa ya? Oh begitu lihat, oh Rano Karno ternyata pernah jadi dubes UNICEF. Dia kaget, kok ada orang Indonesia jadi dubes UNICEF untuk Indonesia, maksudnya gitu loh. Singkat kata itu menjadi spesifik. Gitu. Untuk strategi kampanye menarik suara Gen Z ini berarti akan live sosmed, TikTok seperti apa? Pasti mau nggak mau. Cuman saya minta maaf, mungkin gemoy saya nggak bisa terlalu luas gitu loh. Tapi itu bagian yang katanya begitu. Ya udah, mungkin kita lihat kan. Maaf nih, kita punya atribut kaos macam-macam. Artinya apa? Ini masyarakat loh, bukan kita loh. Mereka bikin apa AI segala macam. Ya kampung sini beda. Lihat, ini begini. Nggak ada pakai. Yang kampung lain karena apa? Punya kebanggaan. Yang penting apa? Jakarta bergerak. Jakarta menyala. Itu aja Bang intinya. Dul, Oke? Pilkada Jakarta sebelumnya kan paslon PDIP itu identik meja kotak-kotak. Ya. Nah sekarang kan Bang Dul kayaknya Kehabisan baju. identik oren itu apa? Enggak, kita kehabisan baju, makanya kita bajunya bebas pakai sendal jepit aja. Oke ya. Yuk, thank you. Target Jakarta berapa persen? Apa? Target suara di Jakarta. Ya, artinya begini, setiap kita akan berusaha menang satu putaran. Ya kalau standar satu putaran kan 51%. Pasti standar kita semuanya begitu. Realitanya gimana kita lihat aja. Maka itu kita perlu gerakan masyarakat. Ya, Dikit tadi ke pasar Bang, gimana Bang? gimana? Kenapa tadi pakai sendal jepit tuh? Gini nih, ini kawan-kawan begitu dia bikin sendal jepit, gue ketawa gini. Ya maaf, saya bukan kadang-kadang. Kalau di rumah, siapapun tamunya pasti saya pakai sendal jepit. Mungkin ini Bang Maskur idenya, kenapa lu bikin sendal jepit? Ya kan gue lihat abang kalau nerima tamu pakai sendal jepit. Iya gue di rumah begitu, emang sinetron Indonesia di rumah pakai sepatu. Oke ya, makasih ya. Tadi ke pasar Bang.